Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website travel ya, yang nantinya kita integrasikan juga dengan sistem pembayaran dari WooCommerce. Nah di sini teman-teman untuk previewnya saya akan jelaskan ya. Ini untuk halaman home seperti ini, ada section hero, kemudian ini section call to action gitu ya. Lalu di sini ada list wisata. Nah, di sini nanti kita bisa filter ya, misalnya berdasarkan tempat, misalnya Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan seterusnya ya. Atau kita bisa filter berdasarkan fiturnya ya, misalnya seperti akomodasi, breakfast, dan seterusnya ya. Atau misalnya berdasarkan activity, misalnya wisata kota, atau danau, dan seterusnya ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, itu ya. Lalu di bagian halaman tour ini untuk menampilkan semua listing tour wisata yang kita miliki, kategori kita bisa kelompokkan berdasarkan kategori ya. Contoh di sini ada fixed tour dan flexible tour. Nah, lalu di bagian activity, nah aktivitasnya apa gitu ya. Oke, misalnya kita klik wisata candi, nah nanti muncul semua. Kemudian wisata danau misalnya ya. Nah, seperti ini. Atau misalnya di sini halaman kontak sekarang ya, dan di sini halaman akun untuk dashboard ya, dashboard dari WooCommerce. Oke, nah saya akan jelaskan mungkin kalau kita coba ke bagian produknya ya teman-teman. Nah misalnya ke bagian flexible tour ya. Nah ini ada wisata Candi Jawa Tengah. Kalau kita klik explore, kita lihat detailnya ya teman-teman. Nah detailnya nanti seperti ini ya. Di sini ada galeri. Lalu di sini ada fitur lainnya ya. Misalnya apa yang termasuk ya seperti include dan exclude ya. Kemudian di sini ada aktivitasnya. Lalu mengapa memesan dengan kami? Ada pertanyaan. Kemudian di sini kalau ada guide-nya bisa diinfokan guide-nya gitu ya. Lalu di sebelah kiri ini, nah di sini ada informasi lainnya ya. Nah di sini kita bisa booking. Misalnya untuk tanggal berapa gitu ya. Nah lalu ringkasannya. Lalu di sini ada tempat yang akan dikunjungi atau yang dilihat nantinya gitu ya. Misalnya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Lalu di sini ada FAQ gitu ya, teman-teman. Atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pembeli gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita check out langsung di sini. Nah, seperti ini teman-teman formnya ya. Kita bisa membuat tiket utamanya, kemudian di sini ada ekstraknya ya. Ekstranya ya, ekstra maksudnya ya, tambahan. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, nanti tinggal klik booking now. Nah, ketika booking now maka diarahkan ke chart dari WooCommerce seperti ini. Nah, kita tinggal lanjutkan proses to check out. Nah, nanti dari WooCommerce tinggal input data-data yang dilengkapi dan tinggal lakukan order di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk website travel yang akan kita buat kali ini. Dan silakan teman-teman lanjut ke materi ya, yaitu pertama adalah pembelian hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya, dengan sebuah bangunan, yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini, misalnya eyangguntur.com, pemola.com, facebook.com, dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB, berarti teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website
dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita langsung melakukan pembelian hosting dan domain ya. Kita akan menggunakan layanan dari Pemola Host. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk linknya atau bisa langsung akses pemolahost.com. Nah, di sini hosting dari Pemola Host sendiri cocok untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat website ya. Sehingga nantinya di dalam proses praktik itu akan minim hambatan. Alasan di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pemola Host? Salah satunya ya, di sini ada gratis bantuan migrasi. Jadi kalau teman-teman kedepannya ingin pindah ke layanan lain, nanti tim dari Pemola Host siap bantu proses migrasinya ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa hosting ini tidak cocok untuk teman-teman ya. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang akan membuat website dengan skala besar, maka hosting ini tidak cocok ya, misalnya untuk web dengan traffic tinggi atau toko online besar ya. Nah, di sini juga karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik dari segi traffic ataupun dari segi penyimpanan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman tinggal ke bagian menu beli hosting, lalu klik hosting pemula ya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya, ini penjelasan spesifikasinya. Pertama, misalnya kita bisa lihat di sini kita bisa buat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, lalu estimasi pengunjung per bulan atau visitor gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan 5 GB penyimpanan, gratis domain MyID. Kemudian misalnya di sini ada 2 GB RAM ya, dan yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah best practice. Nah, best practice ini adalah website-website yang pernah kami tes secara langsung dengan menggunakan hosting Pemola Host ya. Misalnya landing page, community profile, kelas online, sampai ke toko online digital ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini nanti klik lanjut ke pembelian ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Karena ini contoh, misalnya saya masukkan nama Pemola Tutorial gitu ya. Lalu masukkan alamat email aktif ya. Nah, setelah itu klik dapatkan link pembelian. Oke, di sini nanti bisa dicek ya emailnya. Nah, sekarang kita coba cek email ya. Nah, di sini ya teman-teman di tab promosi dari Pemola Host. Kita klik aja. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan ya, misalnya Pemola Web gitu ya. Nah, untuk ekstensi yang tersedia saat ini baru MyID ya. Oke, jadi pilih MyID aja. Nah, di sini kita coba cek aja. Nah, masih available atau tersedia, teman-teman tinggal klik add. Setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, teman-teman bisa baca lagi. Misalnya seperti jumlah penyimpanan, bandwidth, website yang bisa dibuat dan yang lainnya. Nah, di sini untuk billing, teman-teman bisa pilih ya, mau bayar per bulan atau per tahun ya. Nah, nanti kalau per tahun, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau pilih paket per bulan ya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih per tahun ya, dan gratis domain pastinya. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Di sini harganya, klik continue. Nah, kemudian teman-teman centang di sini DNS manajemennya, lalu klik continue. Oke, sekarang di sini adalah untuk produknya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah hostingnya, dan di sini domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kode kupon, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, itu ada kode kupon sebesar 50% ya, tapi hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama, dan itu untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal input kode kupon di sini.
Tapi misalnya nanti kode kuponnya tidak bisa digunakan, teman-teman bisa input kode kupon pemola ya untuk mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal diinput aja di sini kode kuponnya, tinggal diklik validasi kode. Nah, maka nanti harganya di sini berkurang ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove aja teman-teman kode kuponnya. Oke, selanjutnya teman-teman nanti tinggal check out di sini ya. Oke, teman-teman, di bagian billing ini teman-teman wajib mengisi untuk data yang valid ya dan data yang asli maksudnya. Contoh ya, nama ya, nama lengkap teman-teman isi di sini. Karena ini hanya contoh, saya masukkan misalnya pemola. Nah, kemudian untuk email, isi email aktif ya teman-teman. Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon yang aktif. Nah, kemudian untuk company name, kalau teman-teman untuk individu ini tidak diisi tidak masalah, tapi kalau untuk perusahaan diisi ya. Nah, kemudian untuk alamat, silahkan masukkan alamat teman-teman ya atau alamat kantor atau yang lainnya. Nah, misalnya Jakarta Selatan gitu. Kemudian kotanya, kota teman-teman tinggal misalnya Jakarta. Oke, lalu misalnya di sini state ya atau untuk provinsinya, misalnya DKI Jakarta, lalu kode posnya ya. Nah, gini. Kemudian pastikan di sini pilih Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menemukan pemola ya? Nah, klik aja. Misalnya teman-teman tahu dari TikTok atau tahu dari Facebook, silakan dipilih ya. Misalnya dari YouTube ya. Nah, kemudian di sini untuk password, teman-teman bisa input manual atau generate ya. Di sini saya akan coba copy. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada metode pembayaran QRIS atau KRIS ya, teman-teman. Itu mungkin lebih mudah, jadi teman-teman bisa pilih aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya ya, misalnya pakai BNI Virtual Account. Silahkan diklik. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Setelah itu tinggal di checklist aja di sini. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik complete order di sini ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya dari pemola host. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah totalnya yang harus teman-teman bayarkan. Lalu ini metode pembayarannya. Nah, ini adalah virtual account number-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah lakukan pembayaran, teman-teman bisa cek di sini, cek transaksinya ya. Apakah masih pending atau sudah selesai ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa kembali. Di sini kembali aja ya, teman-teman. Misalnya sudah bayar ya. Di sini saya tidak contohkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari pemola host. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah, nanti teman-teman kalau diarahkan ke halaman invoice seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah lalu di sini ya, klik back to client area. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini member area teman-teman dan kalau sudah terbayar maka nanti statusnya di sini menjadi paid ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan beberapa email ya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email ya seperti ini. Ini nanti akan dikirim secara berkala ya. Pertama, silahkan cek email yang berisi email address verifikasi ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman verify email dulu, verify your email address. Nah, nanti tampilannya sih nggak seperti ini ya. Ini karena saya sebelumnya pernah verifikasi. Nah, setelah diklik, nanti terverifikasi di sini, kembali lagi. Nah, satu lagi ya, teman-teman. Nanti kalau email ini belum ada, ditunggu aja ya. Yaitu verifikasi nama domain. Tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. URL yaitu verify your domain name. Nah, maka nanti akan diarahkan ke verifikasi dari domainnya ya. Nah, tampilannya nanti sih nggak seperti ini ya. Karena ini sebelumnya saya sudah verifikasi. Oke, nah nanti kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini bahwa domain sudah berhasil aktif. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk melakukan pembelian
hosting dan domain di Pemola Host. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL. Jadi nanti kalau teman-teman belum login, silakan ke Pemola Host, masuk aja di sini ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal klik di bagian service ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik layanan yang dimiliki di sini. Lalu teman-teman login ke cPanel di sini ya. Nah, apabila teman-teman tidak diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin di sini ada notifikasi error atau yang lainnya, teman-teman tinggal cek aja di bagian menu atas ini ya, diklik. Kemudian teman-teman klik di bagian email history. Nah, nanti silakan aja klik di bagian informasi akun hosting ini, silahkan diklik. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada username dan password ya. Nah, ini untuk login ke cPanel-nya. Jadi caranya teman-teman pastikan ingat ini ya. Nah, di sini saya sudah buka tab baru ya, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah ketika nama domain di sini ya, nama domain teman-teman, lalu tambahkan slash cPanel gitu ya di belakangnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi username dan passwordnya ya. Nah, lalu tinggal klik login. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara loginnya. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke sini tadi ya. Oke, nah kita akan install SSL. Teman-teman cari aja di sini namanya SSL. Nah, ini ya SSL atau TLS status, silahkan diklik. Lalu di sini jika domain teman-teman sudah berwarna hijau itu tidak perlu diinstal lagi ya. Biasanya sudah terinstall, tapi kalau masih merah tinggal centang di sini. Lalu run auto SSL. Biasanya kalau warna merah domainnya itu belum diinstal. Belum diinstal SSL-nya ya. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Mungkin perlu waktu 2-3 menitan ya. Jadi kita tunggu dulu di sini notifikasinya. Nah, di sini sudah selesai ya. Tinggal merefresh ya webnya. Nah, pastikan nanti domainnya sudah terinstall ya. Kalau belum, teman-teman, maksudnya kalau belum terinstall, teman-teman tinggal klik lagi di sini dan ulangi lagi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian instalasi SSL-nya ya. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi SSL, di sini teman-teman cari aja Softaculous ya, SOFT seperti ini. Nah, ini Softaculous Apps Installer, diklik ya. Dimana kita akan melakukan instalasi WordPress. Di bagian WordPress ini klik install. Kemudian teman-teman di sini pastikan pilih HTTPS ya, pilih nama domainnya. Bagian directory dikosongkan, lalu pilih versi WordPress terbaru. Dan di sini kita klik quick install ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian admin akun ini teman-teman silahkan masukkan username yang akan digunakan ya. Kemudian passwordnya ya. Nah, ini teman-teman harus ingat karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web ya. Silahkan disimpan dulu. Lalu untuk email bebas ya. Kalau mau pakai email Gmail boleh, email domain seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal klik install di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah sukses ya. Sekarang tinggal kita klik nama domainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan tetapi, kalau tampilannya belum seperti ini, kemungkinan besar kalau teman-teman baru beli hosting dan domainnya, itu masih proses propagasi ya. Jadi, teman-teman bisa cek aja menggunakan DNS Checker. Nah, ini ya, dnschecker.org. Kemudian teman-teman bisa ketikkan nama domainnya di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih A di sini, lalu klik search. Pastikan domainnya di sini sudah berwarna hijau ya, seperti ini. Tapi kalau belum, silakan ditunggu beberapa saat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau teman-teman bisa kalau ingin lebih cepat, biasanya bisa ke setting ya di sini titik 3 ini. Lalu kita ke bagian setting. Nah, di sini ke bagian privacy and security. Ke bagian security. Scroll ke bawah. Kalau di bagian DNS belum aktif seperti ini, silakan aktifkan. Lalu DNS-nya biasanya default-nya adalah ini. Nanti teman-teman ubah aja ke Cloudflare 11 ini ya. Nah, setelah itu refresh kembali webnya. Tapi kalau belum bisa juga, silakan tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu, teman-teman untuk akses login ke dalam webnya, tinggal akses nama domain di sini. Tambahkan slash, wp, strip, atau dash, admin gini ya. Klik enter. Nah, nanti silahkan masukkan username tadi yang digunakan
untuk menginstal WordPress dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik login. Nah, maka seperti ini ya saat ini untuk tampilan dashboard website teman-teman. Nah, nanti cPanel dan lainnya di close aja ya. Sisakan dashboard WordPress-nya saja. Setelah melakukan instalasi WordPress, di sini teman-teman bisa ubah ya untuk judul websitenya ke bagian setting ya, lalu ke general. Nah, ini bisa disesuaikan dengan judul yang akan atau website yang akan dibuat ya. Misalnya di sini untuk tour travel gitu ya. Gitu. Lalu untuk tagline-nya misalnya gini aja ya mungkin. Nah, setelah itu tinggal scroll ke bawah lalu save changes. Nah, maka nanti di sini akan berubah ya. Atau kalau kita klik kanan di bagian visit site, opening in new tab. Nah, maka di sini sudah berubah untuk judulnya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi kita akan ganti temanya, tema defaultnya. Jadi teman-teman ke appearance, lalu ke themes di sini. Nah, kemudian add theme ya di sini. Di sini kita akan menggunakan tema Astra. Teman-teman bisa ketikkan di sini ya kalau nggak muncul. Nah, karena di sini muncul, jadi saya langsung klik install. Tema yang kita gunakan Astra ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik aktifkan di sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk melakukan instalasi tema. Berikutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman ke bagian plugin ya di dalam dashboard webnya. Lalu add plugin. Pertama di sini silakan cari namanya WooCommerce. Ini ya. Nanti plugin ini yang kita gunakan untuk sistem checkout-nya. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini tinggal kita install. Ini ya pluginnya kita install. Lalu kita activate. Nah, kita diarahkan ke halaman seperti ini. Ini kita skip aja. Lalu pilih lokasi toko teman-teman ya. Cari aja. Misalnya di Sumatera Barat gitu ya. Kita klik go. Oke, selanjutnya kita ke plugin lagi. Lalu add plugin. Nah, di sini kita install namanya Elementor ya. Ini yang kita gunakan untuk desain web kita. Desain halamannya ya. Nah, ini teman-teman kita install aja. Lalu klik activate. Oke, kita add plugin lagi di sini. Kita akan install namanya, ketikkan aja travel gitu ya teman-teman. Di sini kita coba lihat ya. Kita coba cari. Nah, ini ya pluginnya teman-teman, WP Travelly Tour Travel Booking Manager for WooCommerce. Nah, jadi kita integrasikan WooCommerce ya. Kita tinggal install. Nah, di sini kita tinggal klik activate ya. Oke, sampai sejauh ini pluginnya. Oh ya, di sini kita tinggal next aja ya, teman-teman. Di sini apa ya? Saya akan biarkan labelnya ya dan struknya juga. Coba kita klik next aja. Nah, di sini tinggal kita klik finish and save. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk melakukan instalasi pluginnya ya. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan settingan WooCommerce. Jadi teman-teman ke bagian WooCommerce dulu, lalu ke pengaturan ya. Kita akan setting dulu teman-teman. Pertama di sini kita pilih untuk spesifik ya di sini general optionnya. Di sini kita pilih spesifik ya. Yaitu kita pilih Indonesia aja. Kemudian shipping lokasi juga all specific country ya. Nah, kita ketikkan Indonesia. Oke, setelah itu kita tinggal save changes. Nah, selanjutnya di bagian payment ya. Karena ini pakai WooCommerce, kalau teman-teman mau integrasikan payment gateway silahkan ya. Di sini saya akan manual, jadi kita ke tag offline payment ya. Klik, kemudian nah di sini kita pilih yang bank ini, kita enablekan, lalu klik manage. Ya, selanjutnya di sini kita bisa kasih nama ya di akun ini, kita tinggal add akun. Nah, misalnya kita pilih Indonesia ya. Oke, misalnya akun name-nya admin web misalnya ya. Ini nama pemilik rekening. Lalu nama banknya, misalnya BCA, lalu nomor rekeningnya ya. Lalu klik save. Lalu save changes. Oke ya, sudah kita update. Nah, sekarang kita tinggal kembali.
Oke, kita balik lagi. Kemudian di bagian akun dan privasi, kita klik. Nah, ini kalau saya akan pilih yang ini aja ya, teman-teman. Jadi 3 ini ya, 4. Nah, ini aja. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lalu kita tinggal save changes. Kemudian di bagian site visibility di sini ya. Jadi kita akan ubah menjadi live ya, karena secara default WooCommerce membuat webnya jadi maintenance. Nah, kita pilih ini aja, lalu save changes. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk settingan dari WooCommerce. Selanjutnya kita ke bagian travel, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke bagian kategori. Jadi di sini saya akan jelaskan ya. Nah, kategori ini sebenarnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi di sini saya akan biarkan default ya. Yaitu nanti kita akan buat contoh. Kalau lihat contoh di sini ya, ada flexible tour dan fixed tour. Jadi bedanya adalah kalau fixed tour itu tanggalnya sudah kita tentukan teman-teman ya, untuk user bisa check out. Misalnya tanggal 17 Agustus gitu ya. Ya berarti hanya hari itu yang bisa diorder gitu ya. Hari lainnya nggak bisa. Atau kalau flexible tour, nah kita bisa menentukan nih, misalnya tanggal misalnya setiap 2 hari sekali atau tanggal yang ada itu kapan aja gitu ya. Itu bisa ya. Nah, jadi saya akan biarkan seperti ini. Kalau teman-teman mau sesuaikan sendiri, silahkan ya. Kategorinya misalnya mau pakai yang lain, saya akan biarkan ini aja. Oke, jadi itu untuk bagian kategori ya. Kalau teman-teman mau tambahkan, silahkan ketikkan di sini. Lalu nanti add new kategori di sini. Setelah itu kita coba ke bagian guide informasi, teman-teman. Nah, untuk tiket type dan hotel ini nggak saya pakai ya, teman-teman. Karena ini sepertinya untuk produk hotel dan tiket type juga tidak saya jelaskan. Jadi kita ke guide informasi. Nah, di sini nanti ini saya coba hapus dulu. Nah, mungkin beberapa paket wisata, teman-teman, itu biasanya ada guide-nya ya atau pemandu. Contoh di sini ya. Nah, ini misalnya kita lihat di bawah, ini ada pemandunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau mau nambahkan tinggal add post di sini ya, teman-teman, di bagian guide informasi, add post. Nah, kasih nama misalnya Ardit gitu ya. Oke, lalu di sebelah kanan ini scroll bawah, nah ini ada gambarnya. Oke, nanti teman-teman tinggal klik select file gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung coba upload aja filenya. Mungkin gambar atau foto pemandunya gitu ya, yang teman-teman upload. Nah, ini karena sebagai contoh aja, lalu kita set fitur image. Nah, sekarang kita publish. Nah, kalau teman-teman ke guide informasi, nah di sini sudah ada ya. Ini bawaannya, teman-teman kalau mau hapus silahkan klik folder trash ya. Di sini saya biarkan default aja. Seperti ini ya. Oke, teman-teman. Berikutnya saya akan jelaskan di bagian travel setting. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang ya. Tapi nanti teman-teman silahkan sesuaikan. Bagian data ini, di bagian global setting saya biarkan default. Ini untuk format aja ya kalau nggak salah. Format tanggal. Map API juga saya biarkan kosong. Nah, ke travel setting. Pertama, teman-teman kalau lihat di sini tadi saya ubah ya travel slug-nya. Jadi travel slug ini yang ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau ubah misalnya menjadi tour travel bisa ya di sini. Kemudian yang lainnya ini saya biarkan default ya. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Nanti tinggal diklik save changes saja. Lalu travel translation setting. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nanti tinggal sesuaikan aja. Contoh ya, di sini untuk web yang udah jadi. Kalau kita lihat, teman-teman, ini ya, misalnya kayak gini. Apa yang termasuk? Nah, kita coba copy. Nah, bagian-bagian ini, misalnya activity atau apa yang dikecualikan, ringkasan, dan lainnya. Nah, itu teman-teman silahkan cek di sini ya. Nanti teman-teman tinggal translate kalau mau translate ke dalam bahasa Indonesia. Contoh gini ya. Tadi misalnya di sini kita cari yang what's exclude ya, exclude. Nah, ini kita tinggal masuk aja atau include. Nah, gini ya. Kita masukkan di sini. Oke, lalu selanjutnya misalnya yang dikecualikan ya. Nah, di sini dimasukkan. Atau misalnya overview, ini teman-teman ubah menjadi ringkasan. Gitu ya. Nah, semuanya silakan dicoba satu persatu. Saya tidak akan jelaskan semua ya. Tapi nanti saya akan ubah dulu. Jadi nanti silakan diubah gitu ya. Nah, setelah melakukan perubahan tinggal save changes. Oke. Nah, sudah kita simpan ya.
Tadi di bagian travel translation setting. Nah, slider setting ini saya biarkan default. Style setting ini untuk warna ya. Nah, ini kalau teman-teman mau ubah theme color dan yang lainnya silahkan. Saya akan biarkan default. Kemudian custom CSS ini juga saya biarkan default. People license ini juga saya biarkan default ya. Ini kita menggunakan versi yang free ya. Oke sih, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Jadi mungkin yang bagian paling panjang nanti di bagian translate ini ya. Kalau teman-teman mau coba translate satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya teman-teman kita akan coba ke travel list ya. Nah di sini kan kalau kita lihat cukup banyak ya. Nah ini teman-teman bisa hapus ya. Tapi kalau nggak mau dihapus dulu, takutnya nanti teman-teman bingung saat add post ya. Mungkin untuk sebagai contoh aja gitu ya. Mungkin nanti bisa dijadikan referensi gitu ya. Kalau teman-teman mau input, ya boleh ya. Tapi kalau mau hapus juga, silahkan dihapus. Coba klik di sini teman-teman ya, di bagian ini. Klik OK. Nah kalau nggak bisa, teman-teman tinggal klik edit di sini. Yang tanda pensil ini. Nah, nanti teman-teman silahkan ke kanan di sini, lalu klik move to trash di sini ya. Nah, jadi nanti dihapus. Nah, saat ini sisa 4 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menghapusnya. Menghapus tour atau produk bawaan dari plugin WP Travelly ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba jelaskan terkait dengan pembuatan produk travelnya ya. Jadi di sini cukup panjang nanti ya untuk bagian ini. Teman-teman ke travel list ya pastikan. Lalu kita bisa langsung add new di atas ini. Nah, di sini cukup banyak bagian ya teman-teman yang perlu kita input. Yang pertama adalah nama travelnya di sini ya atau produknya. Jadi saya akan coba lihat contoh aja ya biar cepat teman-teman di sini. Nah, oke, saya akan masukkan seperti ini ya. Misalnya di Lampung Barat, nanti wisatanya mungkin terkait dengan apa ya, danau gitu mungkin ya. Atau ya ini contoh aja sih ya teman-teman, nanti tinggal disesuaikan sendiri. Oke, pertama seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk bagian ini sih, coba kita lihat dulu di bagian pricing. Nah, di sini kita bisa tentukan nih. Untuk harinya ya teman-teman. Nah misalnya di sini kita bisa input misalnya perjalanannya 3 hari, ini untuk malam juga ya, misalnya 3 hari 3 malam. Nah, boleh ya gini. Oke, lalu start price ini sih saya biarkan default aja teman-teman ya. Kemudian max people juga saya biarkan default. Ini semua default ya. Nah, untuk bahasa ini kalau di sini hanya ada Inggris ya, teman-teman. Sebenarnya yang lainnya ada, cuman kan nggak bisa ya, kayak Japan itu kan pasti nggak bisa ya kita. Indonesia nggak ada di sini ya, jadi kita pilih Inggris aja. Nah, oke, lalu di bagian short deskripsi ini nanti yang akan tampil di dalam listing ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini nih ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Oke. Jadi kita input aja di sini short description ya gitu. Oke, kemudian kita coba pilih dulu ya di sebelah kanan ada namanya travel kategori. Nah nanti mungkin kita tentukan ini produk fixture gitu ya. Jadi nanti kita akan atur di bagian pricing bahwa ini tanggalnya sudah kita tentukan gitu ya. Oke, kemudian di sini untuk ini saya biarkan default ya. Jadi ini nanti nggak usah diisi. Kemudian nah ini untuk gambarnya ya, set fitur image ya. Nah di sini teman-teman tinggal upload aja nanti, lalu pilih file di sini karena tadi saya sudah siapkan beberapa teman-teman, jadi mungkin saya akan upload ya semuanya, nanti tinggal saya pilih aja yang cocok gitu. Mungkin saya akan pakai yang ini aja deh teman-teman ya. Oke, saya klik set fitur image di sini. Nah nanti seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita publish dulu deh. Kita publish. Oke, selanjutnya kita lihat di sini permalingnya ya. Nah, ini tinggal klik kanan lalu open di new tab. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Nah, kenapa nggak ada galeri? Nah, nanti kita pelajari tentang bagian galeri ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini tadi.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian lokasi. Jadi lokasinya ini kita perlu tambahkan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini sekarang nggak ada lokasi nih ya di bagian sini. Nah, ini kita pilih aja, nggak ada ya pastinya ya. Jadi kita tinggal create dulu di sini. Oke, nah kita kasih nama, misalnya lokasinya kalau kita lihat web contoh Lampung Barat ya. Nah, untuk di sini saya akan inputkan Lampung Barat gitu ya. Lalu di sini country-nya Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan gambar di sini ya karena ini required ya. Add image. Nah, karena ini contoh, teman-teman, jadi saya akan coba klik yang sudah ada aja lalu insert into travel ya. Nah, setelah itu tinggal save and close di sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita di sini belum tinggal kita pilih kalau nggak salah di sini. Oh, belum ya, teman-teman. Oke, kenapa belum ya? Oh, di sini untuk mapnya kita nonaktifkan deh. Nah, gini aja. Lihat dulu coba. Harusnya tadi sudah masuk ya. Kita coba ketikkan ulang, teman-teman. Oke, pilih negaranya. Indonesia. Lalu add image. Mungkin saya pakai ini. Lalu insert. Lalu save ya. Oke, sudah kita tambahkan. Coba kita close dulu. Kita cari. Kenapa belum ada ya? Kita coba refresh dulu mungkin. Coba ke lokasi lagi. Nah ini ya, sudah ya, Lampung Barat. Oke. Nah sekarang kita coba update. Oke, kita coba refresh. Nah ini ya, udah muncul teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian date konfigurasi. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini expired date ya. Oke, coba kita atur dulu di sini. Pertama, karena kita akan menggunakan fixed date, jadi kita coba klik di sini. Jadi ordernya nanti paket ini hanya bisa diorder pada tanggal katakan 18 Agustus gitu ya. Boleh. Nah, checkoutnya ini kalau misalnya kita langsung memberikan ya, misalnya 3 hari 3 malam tadi ya. Berarti 21 gitu. Nah, gini ya misalnya. Ini sih saya biarkan default aja ya, yang lainnya saya kosongkan. Oke, lalu kita coba update dulu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, tanggalnya ya. 18 sampai 21. Karena ini fixed date gitu ya. Atau teman-teman nggak usah setting ininya juga boleh ya, hanya ininya juga. Hanya ini saja, hanya di bagian depan ini boleh. Oke, itu di bagian date konfigurasi ya. Atau saya akan jelaskan lagi sekali ya untuk repeat dates ya. Jadi repeat date ini nanti kita bisa gunakan kategori yang ini, yang flexible tour ya. Kalau repeat date itu seperti ini perbedaannya teman-teman. Nah repeat dates ya, kita bisa menentukan misalnya paket tersedia itu kapan gitu. Misalnya 18 Agustus. Nah kemudian di sini kita bisa atur nih. Untuk bisa diordernya lagi kapan, misalnya 3 hari sekali gitu ya. Oke, misalnya 3 hari sekali. Nah, berarti tinggal kita update gitu ya. Kemudian kalau kita refresh di sini, nah nanti di sini akan berubah nih. Sorry. Kita coba cek dulu teman-teman di bagian date konfigurasi ya. Harusnya sih di sini bisa ya teman-teman. Oke, coba kita update dulu. Nah, di sini bisa nih ya teman-teman. Kita lihat sekarang seperti ini. Jadi nah, nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat tanggal 18 Agustus bisa, kemudian bisa lagi itu di tanggal 21. Kemudian bisa lagi tanggal 24, 27. Jadi jaraknya 3 hari gitu ya. Nah, terserah teman-teman nanti mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya ke date konfigurasi lagi. Ini contoh saya akan pilih fixed date gitu ya. Oke, lalu di bagian pricing ya, di sini untuk harga kita bisa tambahkan teman-teman ya, add new ticket type ya. Yang pertama, coba lihat contoh ya, teman-teman. Nah, di sini ada harga seperti ini ya. Nah, kita bisa kasih nama aja. Misalnya dewasa gitu ya. Di sini saya akan copy langsung. Nah, dewasa misalnya di sini kita kasih keterangan boleh ya. Jadi usia 10 tahun ke atas gitu ya misalnya. Lalu harganya berapa? Misalnya 750.000. Nah, lalu misalnya sedang ada diskon. Katakan 700.000.
Lalu capacity ini adalah seperti jumlah yang bisa di booking gitu ya teman-teman. Nah jadi misalnya kita isi 50 aja. Oke, yang lainnya ini saya biarkan default aja ya. Lalu kita pilih icon di sini teman-teman. Nah ikonnya mungkin kita cari apa ya, icon user gitu ya. Coba kita ketikkan aja di sini user. Nah misalnya ini ya, kita klik. Nah seperti ini ya. Lalu tinggal add new tiket type lagi. Nah, di sini ya. Anak-anak gitu ya. Misalnya anak-anak yang boleh ikut itu usia 6 sampai 10 tahun. Nah, boleh ya. Nah, kemudian harganya misalnya 550. Kemudian sedang ada diskon misalnya jadi 450. Boleh ya. Kemudian kapasitas 50 misalnya ya. Oke. Kalau nggak salah sih seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita update dulu deh ya. Oke, sekarang kita coba refresh teman-teman di sini. Nah, seperti ini ya sekarang. Jadi kalau kita klik, nah di sini berubah ya harganya anak-anaknya 2. Nah, di sini harganya berubah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Kita bisa lihat tadi kan di bagian pricing teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan extract service. Jadi extract service itu kayak gini. Kalau di web contoh, nah ini ya. Misalnya kopi atau kursi anak gitu ya. Nah, kita copy aja nih teman-teman ya. Misalnya tambahkan aja, ini contoh aja. Nah, copy gitu ya. Lalu misalnya keterangannya apa tadi? Keterangannya nah kayak gini ya. Lalu harganya misalnya 50.000. Boleh ya. Kemudian tambahkan lagi. Nah, misalnya memerlukan apa? Kursi anak gitu ya. Kursi anak kita ketik aja. Kita tambahkan ya di sini. Nah, misalnya 150. Nah, kita tinggal update. Nah, selanjutnya tinggal kita refresh dulu. Nah, di sini dia kita tambah produk utama. Oh, sorry. Di sini sudah kita update belum ya? Kita coba cek dulu di extract service. Oh, tadi belum saya simpan ya, teman-teman. Oke, sorry. Sepertinya belum kesimpan, teman-teman. Jadi saya coba. Mungkin saya akan tambahkan satu aja deh. Copy gitu ya. Oke. Copy 3 kali sehari. Coba ya. Oh, ikonnya belum ya teman-teman tadi ya. Oke. Berarti kita harus tambahkan icon dulu ya. Nah, kita tambahkan icon dulu coba. Kita cari di sini coffee. Nah, misalnya ini ya. Oke. Harusnya sih bisa ya sekarang ya. Coba kita update deh. Oke, di sini saya sudah cek teman-teman. Ternyata itu tadi kita belum input di bagian quantity ini teman-teman. Jadi kita harus input ya. Oke, kita coba tambahkan lagi. Di sini saya sudah tambahkan ya copy. Kita tambahkan lagi. Nah, misalnya kursi anak gitu ya. Kursi anak. Kursi anak ini keterangannya apa ya? Kursi dorong anak gitu ya. Oke. Maksudnya harganya 150. Nah, misalnya ada kuantitinya tersedia 15 misalnya ya. Nah, icon di sini kita cari share misalnya ya. Nah, ini ya. Lalu kita sudah kita input. Coba kita update. Oke. Sekarang kita coba refresh dulu di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini muncul ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu ya jadinya. Oke, itu bagian extract service ya. Galeri. Nah, galeri ini kita tinggal tambahkan dulu. Nanti dia akan muncul di. Nah, ini teman-teman bisa upload dulu ya. Pilih file. Saya akan pilih langsung yang sudah ada. Lalu insert into travel. Nah, gini. Nah, kita coba update. Nah, kalau kita refresh nanti seharusnya di sini muncul nih galeri gitu ya. Oke. Nah, gini ya, teman-teman sekarang muncul seperti ini. Ini bagian galeri gitu ya. Oke, setelah itu, setelah galeri, di sini ada namanya fitur. Oke, saya akan jelaskan teman-teman. Jadi fitur ini adalah yang include dan exclude gitu ya.
Nah, jadi misalnya di sini accommodation, nah ini kan bahasa Inggris. Atau kalau teman-teman mau tambahkan berarti harus buat sendiri di sini. Create new. Nah, contohnya ya, misalnya akomodasi gitu ya. Nah, jadi ini contohnya ya, kalau teman-teman mau tambahkan seperti ini. Akomodasi, lalu ditambahkan untuk ikonnya. Nah, apa? Misalnya ikonnya apa ya? Misalnya tiket. Nah, misalnya ini ya. Ini contoh aja ya. Klik. Nanti seperti ini. Tinggal kita save. Nah, oke, di sini teman-teman tinggal masuk ke bagian tadi di mana ya? Sebentar. Nah, fitur ya, fitur. Nah, di sini sudah muncul nih akomodasi. Nah, ini teman-teman tinggal centang aja gitu ya. Lalu centang aja yang mau di-include-kan gitu ya. Contohnya misalnya saya pakai ini aja ya, yang ini accommodation, kemudian misalnya guide ya, karena include pemandu misalnya, lalu ada breakfast, kemudian misalnya ada lunch boleh ya, ada transport misalnya, kemudian ada apa lagi, misalnya barbecue ya. Nah, misalnya ini. Oke, lalu untuk exclude-nya, nah yang tidak termasuk apa, misalnya airport transfer gitu ya, transfer maksudnya. Kemudian flight untuk penerbangan misalnya nggak termasuk ya, hotel rental nggak termasuk hotel misalnya, karena mungkin teman-teman sediakan sendiri penginapannya. Lalu misalnya asuransi gitu ya. Kemudian apa tambahan yang lainnya gitu ya. Nah, nggak ada. Misalnya ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba update. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Apa yang termasuk dan apa yang dikecualikan. Oke. Nah, selanjutnya setelah di bagian fitur kita masuk ke travel guide. Travel guide kita bisa aktifkan. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, di sini kita tinggal konekkan aja. Tadi namanya Ardit. Nah, gini ya. Oke. Lalu kita coba update. Nah, setelah itu, setelah travel guides, kita masuk ke bagian activity. Oke. Jadi activity-nya dari wisata ini apa aja gitu ya. Nah, karena sebagai contoh, jadi saya akan masukkan contoh di sini yaitu misalnya wisata danau gitu ya. Nah, jadi saya akan tambahkan aja di sini create new activity. Nah, kita masukkan wisata danau. Kemudian ikonnya kita cari di sini ya. Nah, misalnya ini ya. Oke. Nah, kita tinggal save. Oke, save. Oke, sudah ya seharusnya. Oh, apa kita harus tambahkan dulu di sini ya? Ini sih coba ya. Aktivitas danau. Oke ya, kita coba save. Coba ya kita close dulu di sini. Kita coba refresh dulu teman-teman ya. Harusnya sih udah ya. Kita coba cek lagi di bagian activity. Nah, sudah ya. Kita klik aja. Nah, setelah itu kita coba ke sini update dulu teman-teman. Jadi kita coba refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul ya activity dan juga guide-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita scroll lagi. Adalah place your visit. Nah, ini adalah tempat yang akan dikunjungi gitu ya. Jadi dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita akan buat contoh aja. Misalnya di sini kita harus tambahkan dulu sebenarnya teman-teman ya. Here, klik kanan di sini, open the new tab. Nah, saya akan masukkan ini sebelumnya ya, ini bawaan travelnya. Kalau teman-teman mau hapus, silahkan klik folder trash. Saya langsung add post di sini. Nah, saya akan masukkan misalnya danau Ranau ini ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ada fitur image, silahkan diklik. Lalu nanti upload file, pilih file ya. Nah, di sini saya pakai gambar yang sudah ada. Jadi saya tinggal set fitur image. Oke. Kemudian tinggal publish. Oke. Nah, lalu add post lagi teman-teman.
Nah, misalnya kita masukkan Danau Tirta Gangga, contohnya ya. Lalu tinggal kita masukkan fitur image, misalnya ini, lalu klik, lalu kita publish. Nah, ini kita close dulu, nggak apa-apa. Kita coba kembali ke sini ya. Nah, ini di bagian ini kita coba refresh dulu, teman-teman. Oke ya, tadi masuk di bagian page ya. Oke, kita tinggal kasih nama misalnya Danau Ranau. Kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul. Kita tinggal add page lagi. Danau Tirta Gangga. Contohnya ya, tinggal kita pilih. Nah, di sini misalnya ini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal update. Oke, untuk bagian itinerary builder ini saya biarkan default aja, nggak saya isi. Lalu FAQ-nya ya. Nah, ini FAQ ini kalau kita lihat contoh ini ya. Nah, gini ya. Nah, teman-teman bisa input. Jadi klik di sini. Nah, add FAQ. Nah, kita masukkan title, lalu jawabannya apa. Nah, gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi saya akan input lebih cepat. Ini contoh aja ya, teman-teman. Ini nanti saya ganti ya. Ini malah candi gitu ya. Lalu kita simpan. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan lagi di sini ya. FAQ berikutnya. Oke, kita coba tambahkan dulu. Lalu kontennya. Lalu save. Oke, saya percepat aja ya, teman-teman. Oke. Oke, kita close. Nah, di sini FAQ-nya sudah ya. Kemudian untuk relate ini saya biarkan default aja. Mungkin mau di-relate-kan dengan travel yang lainnya silahkan. Lalu kontak. Nah, ini tinggal tambahkan masukan teman-teman kontaknya ya. Misalnya email Anda @gmail.com. Lalu kontak phone-nya. Ini ya. Lalu di sini untuk short description-nya itu yang ini teman-teman. Nah, ini ya kayak gini nih. Ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, coba kita update dulu teman-teman. Oke, coba kita refresh ya. Nah, di sini muncul seperti ini ya. Oh ya, ringkasannya ini belum ya teman-teman, malah kelewat. Jadi kita coba copy aja dari web contoh. Ini pakai lorem ipsum ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa edit di untuk apa tadi? Untuk overview ya. Jadi kalau nggak salah itu di bagian location. Nah, kita coba cek dulu teman-teman. Ini adalah kontak, promosi, display setting. Di mana ya? Di sini kayaknya sih ya teman-teman. Ya, coba kita update dulu. Kalau nggak salah sih ya. Saya juga lupa. Kita refresh dulu. Nah, benar ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan lagi settingan yang lainnya, yaitu untuk promosi teks ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi promosi itu kayak gini nih teman-teman. Jadi mengapa memesan di kami gitu ya. Misalnya di sini ada layanan ramah dan fasilitas lengkap. Jadi kita tambahkan lalu add new item. Nah, satu lagi misalnya di sini nah kayak gini ya. Oke, tinggal kita tambahkan di sini ya. Oke, setelah itu ke display set. Ini kita update dulu ya. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke admin node. Ini saya biarkan default, display setting. Saya biarkan default, promosi deals. Ini juga default. Oke, sepertinya udah selesai ya teman-teman. Jadi kita coba refresh dulu. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau kita lihat contoh juga seperti ini ya. Oke ya. Nah, sip. Kita coba lihat dulu teman-teman. Di sini ada galeri. Oke, sudah ya teman-teman untuk input produknya. Jadi nanti silakan teman-teman mungkin tambahkan lagi beberapa produk yang lainnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah tambahkan ada 3 paket tour travel ya. Nah, sekarang kalau kita ke halaman web kita, itu kan tampilannya kayak gini ya, masih
menunya ya. Untuk halamannya masih belum rapi gitu ya. Jadi kita akan coba rapikan pakai kayak gini ya contohnya ya teman-teman. Nah, oke, pertama kita masuk dulu ke bagian appearance, lalu ke bagian menu ya di sini. Sebelum itu kita coba buat halaman dulu deh kayaknya ya. Home dan kontak. Kayaknya kita belum buat halaman ya. Kita coba cek dulu ya di page ini. Oke, belum ada ya. Kita add page dulu teman-teman. Kita close di sini. Nah, ini kita masukkan aja home ya. Lalu publish di sini. Lalu kita kembali ke sini. Satu lagi ya, add page lagi. Kita tambahkan halaman kontak ya. Oke. Lalu kita publish. Nah, kita kembali lagi. Selanjutnya ke appearance ya, lalu ke menu. Nah, di sini silakan buat nama menu ya, misalnya main menu. Lalu kita create menu. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan ya halaman yang sudah kita buat tadi, add to menu. Nah, untuk mengatur urutannya tinggal klik kiri tahan gini ya. Oke. Nah, di sini pilih primary menu dan off canvas, lalu kita simpan. Nah, nanti kalau kita refresh, maka dia akan hilang semua. Nah, sisa 2. Sekarang kita akan buat seperti ini. Yang pertama adalah menampilkan tournya ya. Jadi, tour itu kita bisa ambil dari mungkin coba kita lihat contoh web kita. Oke ya, mungkin kita tampilkan dulu di sini aja. Kita coba cek teman-teman. Screen option, travel ya. Oke, kita aktifkan. Kemudian travel kategori ya. Ya, 2 ini ya. Jadi pertama kita ke sini langsung travel, view all. Ini travel list kita aktifkan. Add to menu. Nah, kita tarik ke atas ya. Coba kita save dulu. Nah, kalau kita refresh, teman-teman. Lalu kita klik. Nah, dia muncul seperti ini. Oh, sorry. Travel ini ternyata dia dari post yang ngambilnya ya. Berarti bukan ini, teman-teman. Berarti kayaknya ini deh. Antara 2 ini ya. Coba kita add to menu dulu. Nah, kita simpan dulu. Oke, kita coba klik dulu deh, kita refresh. Mungkin sih yang ini teman-teman, grid view ya. Atau yang ini. Yang Lotus ya, yang Lotus yang kita gunakan ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Nah, ini untuk travel list kita klik, lalu kita remove. Lalu yang ini juga kita hapus. Remove. Nah, yang Lotus ini kita tarikan ke atas, lalu klik di sini. Nah, ini labelnya kita ubah tour ya. Menjadi tour ya. Oke, lalu kita save menu. Oke, nah itu yang pertama ya, yaitu tour. Lalu berikutnya adalah kategori. Nah, kita ke custom link di sini teman-teman. Lalu kita di sini di bagian URL, kita coba masukkan tanda pagar ya teman-teman. Nah, gini ya. Kita masukkan di sini kategoris. Oke, lalu add to menu. Kita tarik ke sini teman-teman. Nah, lalu kita ke travel kategori. Nah, di sini kan ada 2 ya, tinggal kita centang semua, lalu add to menu. Nah, kita buat drop down, jadi kita geser gini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita tarik tapi agak kita geser ke kanan. Oke, selanjutnya apalagi selanjutnya activity ya. Oke. Berarti kita ke custom link lagi. URL ini teman-teman masukkan aja tanda pagar gitu ya. Lalu kita kasih nama activity. Lalu add to menu. Nah, kemudian kita tarik di sini ya. Oke. Kemudian kita coba ke screen option. Kategori tour ya atau travel. Berarti yang harusnya ini ya teman-teman. Oke, coba kita cek dulu. Bukan activity, tapi activity. Nah, ini ya activity type. Oke, kita coba cek view all. Nah, ini ya wisata candi dan danau. Add to menu. Nah, tinggal kita geser teman-teman seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya coba kita save menu. Kita coba refresh teman-teman. Nah, gini ya, kalau kita ke fixture seperti ini, lalu ke flexible tour. Nah, seperti ini ya. Lalu activity,
wisata candi, wisata danau. Oke ya. Nah, satu lagi teman-teman, yaitu halaman kontak dan my account ya. My account ya, di sini yang belum ada. Jadi kembali ke sini. Nah, kita tinggal cari di sini namanya my account atau akun saya gitu ya. Nah, ini tinggal add to menu. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, sekarang coba kita refresh. Sip ya. Sekarang sudah seperti ini untuk tampilan dari halaman dan juga menu website travel kita. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan desain halaman ya. Jadi pertama, kita akan desain halaman home. Nanti kita akan buat satu persatu seperti ini ya. Oke, caranya teman-teman masuk ke page, lalu all page ya. Di sini cari aja halaman home. Nah, ini klik edit ya teman-teman. Kemudian kita edit dengan Elementor di atas ini ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini kita close semua aja. Kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih flexbox, pilih satu kolom ya. Kemudian di bagian min height ini kita pilih VH, lalu nilainya 65 mungkin ya. Saya buat 65. Lalu ke bagian gaya. Nah, di sini background type-nya saya pilih klasik, lalu gambar ya. Nanti teman-teman kalau mau tambahkan, silahkan ke upload, lalu pilih file ya. Di sini saya pakai yang sudah ada. Contohnya mungkin ini ya, teman-teman ya. Oke, saya coba select. Kemudian kita atur di bagian size ini, kita pilih cover. Nah, gini ya. Lalu no repeat. Nah, di sini kita pilih biarkan default, lalu pilih center. Oke, mungkin gini ya teman-teman, atau coba kita gambar yang lain, pilih gambar yang lain mungkin yang lebih bagus gitu ya, mungkin ini. Atau ini ya, bolehlah, boleh ya, maksudnya yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke background overlay, coba kita masukkan di sini. Warnanya ya, saya pilih klasik, kemudian warna hitam. Nah, kalau kita lihat contoh seperti ini sih teman-teman ya. Mungkin gambarnya beda ya. Oke, coba kita atur di sini. Kemudian blend-nya ini, di sini saya coba buat mungkin default aja ya teman-teman, defaultnya ya. Oke, kita tambahkan teks langsung aja, tambah elemen di sini, lalu pilih teks. Nah, teksnya ini saya akan copy dari sini, teman-teman ya. Oke. Paste di sini. Lalu style. Nah, kita ubah warnanya menjadi putih ya. Lalu pilih rata tengah. Nah, nilainya di sini atau tipografinya ya, kita ubah menjadi 55 misalnya. Kita lihat contoh sih mungkin lebih kecil ya, 45 gini ya mungkin. Oke, lalu ketebalannya saya biarkan default. Nah, lalu untuk teks ini saya copy. Nah, ini kita ambil aja di tambah elemen. Nah, masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, gini ya. Lalu kita pilih style, rata tengah, dan putih juga. Oke, sekarang tinggal kita klik di bagian section ini, atau kontainernya. Lalu ke tata letak atau layout ya. Pilih yang ini. Yang ini. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ke elemen lagi. Kita masukkan tombol ya, atau button ke sini. Klik kiri tahan ya. Nah, kita akan input seperti ini ya teman-teman. Oke, teksnya kita ubah. Nah, gini. Lihat layanan misalnya, lalu kita cari icon. Di sini saya akan gunakan icon arrow. Ini ya, long arrow. Lalu insert. Kemudian posisinya setelah. Nah, seperti ini. Lalu warnanya, nah di sini saya akan buat ungu seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan sebenarnya warnanya. Coba saya copy aja ya teman-teman. Oke, nanti silahkan ke style. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan di sini background type yang diinginkan. Saya akan buat ungu seperti ini ya. Oke, lalu kita klik publish. Nah, sekarang kalau kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kayak gini aja untuk bagian section hero-nya ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan lagi.
Berikutnya adalah section untuk keunggulan ya teman-teman. Jadi kayak gini ya, keunggulan wisata. Oke. Jadi kita kembali ke page buildernya. Di sini kita tambahkan sebuah flexbox, lalu pilih flexbox ini ya, lalu pilih satu kolom. Nah, kemudian teman-teman ke add element, lalu tambahkan kontainer di sini. Kemudian teman-teman add element lagi, tarik lagi kontainernya ke sini. Nah, kontainer yang di dalam ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya atau duplikat. Oke, sampai ada 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang paling luar ini teman-teman klik, lalu ke style. Yang paling luar diklik, lalu ke layout. Nah, ini di bagian direction pilih yang ini, horizontal. Nah, seperti ini ya. Baru teman-teman ke bagian style. Ke sini aja diklik ya. Nah, kita cari namanya icon box. Nah, ini ya, teman-teman tinggal tarik. Nah, sekarang kita akan sesuaikan seperti contoh ini ya. Oke. Nah, caranya tinggal kita ganti pertama judulnya. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan deskripsi, silahkan saya biarkan default. Lalu ke icon. Nah, ini kita ganti teman-teman. Saya cari icon headphone, misalnya ini atau ini. Tinggal kita insert. Lalu di bagian style, nah ini kita sesuaikan ya untuk pertama untuk kontennya di sini. Jadi kalau kita lihat contoh atau kita atur, nah kayak gini ya, icon spasinya. Kita akan biarkan default aja, saya fokus ke icon di sini. Nah, warnanya silahkan pilih sesuai keinginan. Saya akan siapkan dulu. Nah, misalnya gini ya. Mungkin size-nya kita perkecil jadi segini boleh. Lalu konten. Nah, ini di bagian sini kita ubah warnanya hitam seperti ini. Lalu ke penulisan, nah mungkin kita perkecil dikit ya. Size-nya mungkin coba kita perkecil lagi. Mungkin 20 boleh. Atau 21. Kemudian di bagian deskripsi yang ini. Nah, ini kalau mau teman-teman sesuaikan bisa ya. Misalnya 15. Oke, baru teman-teman klik kanan, lalu salin atau copy, klik kanan, paste di sini. Nah, ini tinggal kita ubah. Pertama kita klik di sini. Lalu contohnya, nah ini ya contohnya ya. Kita tinggal ubah aja di bagian title-nya. Nah, berubah, lalu ikonnya. Misalnya kita ganti icon user. Misalnya ini ya, lalu kita insert. Lalu satu lagi ya. Nah, satu lagi ini misalnya ini. Oke, tinggal kita klik. Nah, kita ubah di bagian title-nya. Lalu ikonnya kita klik, kita ganti teman-teman. Misalnya saya pakai icon list ini ya. Atau ini boleh. Klik insert. Nah, gini ya. Nah, sekarang di bagian ini teman-teman tinggal klik aja kontainernya. Lalu ke style. Nah, ini background type-nya klasik. Silahkan teman-teman pilih warna yang diinginkan. Saya buat putih ya. Lalu bordernya saya buat 15. Nah, baru ini saya klik kanan, lalu salin atau copy. Klik kanan di kolom ini, paste style. Klik kanan, paste style. Nah, baru ini saya klik. Lalu kelanjutan atau advance ya. Nah, ini margin, kita buat persen. Lalu matikan link margin. Margin atas kita buat min berapa ya? Mungkin minus 6 boleh ya, seperti ini. Lalu kita publish. Nah, coba kita refresh. Nah, sekarang berubah menjadi seperti ini ya, teman-teman, untuk bagian section keunggulan wisata ini. Berikutnya kita akan tambahkan section seperti ini ya. Mungkin apa ya, seperti call to action gitu ya. Seperti ini saja. Jadi kita kembali ke Elementor. Di sini kita tambahkan kita klik ya tanda plus ini, lalu kita pilih flexbox. Nah, kita langsung gunakan yang 2 kolom, teman-teman ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini kita coba lihat. Nah, pakai gambar ya. Oke, berarti teman-teman klik elemen di sini, lalu masukkan gambar. Nah, lalu choose image. Lalu teman-teman nanti bisa upload, lalu pilih file. Nah, di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada. Misalnya saya pakai ini ya. Nah, tinggal select. Nah, nanti gini. Kemudian ke style, lalu di sini border radius saya buat 15. Nah, selanjutnya kita tinggal tambah elemen di sini, kita masukkan teks ya di sini, klik kiri tahan. Kemudian ini saya akan copy. Nah, gini. Lalu ke style. Nah, di sini saya akan buat hitam. Sip ya.
Oke, itu aja. Untuk settingan lainnya saya biarkan default. Lalu ke elemen lagi, masukkan text editor. Nah, di sini silakan sesuaikan kontennya ya. Di sini contoh saya akan pakai, saya akan siapkan langsung ya. Nah, misalnya gini. Kemudian saya akan copy button ini, klik kanan, lalu copy, klik kanan, paste di sini. Nah, kemudian ini kita ganti teman-teman jadi, atau kita samakan aja ya. Nah, kita biarkan default aja. Nah, kemudian saya akan klik di bagian kontainer ini, lalu kelanjutan atau advance di sini. Link margin kita matikan, lalu kita buat persen, margin atas kita buat 5. Nah, kemudian di bagian ini kita klik, ya, lalu ke layout. Di sini saya akan pilih center. Nah, jadi gini. Oke ya. Coba kita klik lihat layanan ini. Ini linknya belum ada. Nah, linknya ini teman-teman copy aja link halaman tour ini ya. Klik kanan, copy link address, paste di sini. Ini juga sama ya, klik konten, lalu di sini linknya. Nah, tinggal publish. Oke, sekarang kita coba refresh teman-teman. Nah, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan coba untuk menambahkan list wisata seperti ini ya. Nah, caranya kembali ke Elementor. Di sini kita langsung tambahkan aja sebuah flexbox ya. Di satu kolom. Kita ke advance teman-teman. Di sini marginnya kita buat persen. Matikan linknya. Margin atas 5% ya. Kemudian ke elemen kita masukkan kontainer ke sini. Nah, ini kita copy aja, klik kanan, lalu copy, lalu klik kanan dan tempel di sini atau paste. Lalu kita ubah di sini menjadi list wisata gitu ya. Nah, lalu kita pilih style teman-teman, lalu pilih rata tengah. Selanjutnya kita add elemen. Di sini kita kasih nama tour mungkin ya, kita coba cari tour. Nah, ini ya tour list ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik ke sini. Nah, gini. Oke, saya akan biarkan default teman-teman untuk settingannya ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, ini kadang kalau di front di back end-nya ya atau di apa ya di page builder seperti ini aja. Tapi kalau kita publish, nah itu nanti kalau kita refresh dia sudah muncul. Nah, gini ya teman-teman. Jadi ini paket wisata yang teman-teman buat tadi. Contohnya di sini ya, misalnya Jawa Tengah atau Sumatera Utara gini, Lampung. Atau misalnya kita bisa filter berdasarkan akomodasi atau berdasarkan aktivitas gitu bisa ya. Nah, oke, jadi sesimpel itu teman-teman untuk memunculkan list wisata ke halaman web kita. Nah, ini kalau di page builder-nya diabaikan saja seperti ini ya. Selanjutnya di bagian section home ini kita tambahkan satu lagi yaitu untuk testimoni ya. Jadi kita duplikat aja yang ini teman-teman, klik kanan dan duplikat ya. Nah, ini kita hapus aja konten yang ini, klik kanan lalu delete. Nah, ini kita ubah teman-teman ya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Oke, jadi kita ubah, kita klik di sini. Nah, gini. Kemudian teman-teman ini kita duplikat aja, klik kanan dan gandakan ya. Atau duplikat. Nah, ini kita hapus, klik kanan delete. Baru teman-teman ke elemen lagi, lalu kontainer ini masukkan ke sini. Nah, ini kita klik kanan ya, lalu duplikat. Klik kanan dan duplikat. Nah, kemudian kontainer yang paling luar klik kiri, lalu ke bagian layout. Nah, ini kita ubah ya menjadi horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan add element. Di sini kita cari testimoni. Nah, kita gunakan yang ini. Nanti teman-teman ubah aja kontennya di sini ya. Konten, kemudian image, nama dan title ya. Title ini seperti pekerjaan atau yang lainnya. Oke, nanti silakan teman-teman coba sendiri. Nah, di sini saya akan masukkan gambar. Teman-teman bisa upload nanti ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Misalnya ini boleh ya. Lalu kita select. Nah, gini ya. Lalu kita ke style. Nah, masukkan ke konten di sini. Ini kita buat hitam aja teksnya. Lalu tipografinya mungkin kita buat 15 ya. Jadi klik tipografi. Ini bagian size. Atau mungkin 16 boleh. Kalau kita lihat contoh, mungkin lebih besar lagi ya. 17 boleh ya. Nah, kemudian di bagian nama. Nah, ini kita ubah. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan buat seperti ini aja. Tinggal kita klik kanan di sini. Copy. Klik kanan, paste. Nah, nanti tinggal teman-teman ubah ya kontennya. Misalnya klik di sini.
lalu konten, gambar gitu ya. Kemudian ada yang lainnya ya, nama dan desainer. Nah, seperti ini ya, atau di bagian title maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan coba update langsung mungkin ya. Coba kita publish di sini. Oke, coba kita refresh teman-teman. Oke ya, kita coba lihat dari atas. Nah, sudah selesai seperti ini. Sekarang tinggal kita klik ini, lalu kita ke advance. Nah, ini saya kasih margin mungkin 3 aja boleh ya. Oke. Lalu kontainer yang mana ya teman-teman? Mungkin ini akan saya simpan ya. Klik kanan, lalu save template. Oke. Saya akan kasih nama section hero. Save ya. Nah, kita close, lalu di sini kita publish. Coba ya kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti untuk halaman page ini teman-teman close aja nggak masalah. Selanjutnya, di sini kita akan coba setting untuk untuk bagian header dan footer dari web kita ya. Jadi kita ke dashboard teman-teman, klik kanan di sini ya. Oke, kita ke dashboard web dulu, lalu ke appearance, lalu ke customize ya. Oke, kita klik pertama di sini ya, di bagian header. Oke, nah kita klik di primary menu. Sekarang ke bagian design. Klik primary menu dulu. Nah, di sini ya teman-teman, ini ya teksnya. Jadi secara default mungkin kalau kita lihat contoh seperti ini ya. Oke, mungkin di sini kita buat warna yang diinginkan ya. Saya akan buat mungkin, nah seperti ini ya teman-teman ya, warnanya. Atau yang ini ungu ya. Coba kita sesuaikan dulu. Ini hitam. Oke, mungkin kayak gini aja ya, teman-teman. Lalu ke bagian inherit, di sini fontnya ya, di font size. Nah, saya akan buat 17. Oke, kita publish. Sekarang coba kita refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita kembali dulu. Lalu kembali lagi. Dan ke bagian footer. Footer itu yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kayak gini ya. Oke. Pertama kita ke bagian setting di sini, teman-teman. Nah, kemudian ke bagian design. Oke. Lalu ke background. Nah, ini kita coba ubah. Nah, ini. Lalu kita klik copyright. Di sini di bagian power by ini saya akan hapus. Tapi kalau teman-teman pakai tema Astra Free sih, baiknya jangan dihapus ya. Tapi kalau mau dihapus ya silakan. Lalu ke bagian desain. Nah, ini silakan diubah ya, text colornya putih. Nah, gini ya teman-teman, tinggal kita publish. Sekarang kita kembali ke sini. Kembali lagi. Lalu di bagian global colors ya. Nah, ini saya akan coba ubah di bagian warna aksennya ini. Nah, gini ya. Lalu warna linknya ini kita buat hitam. Oke, kita publish. Nah, sepertinya udah ya. Tinggal kita kembali. Coba kita atur dulu di sini, teman-teman. Ada satu settingan ya, pengaturan reading. Nah, di sini di bagian ini kita pilih status page, lalu home-nya ini kita arahkan ke home. Kita save changes. Nah, sekarang kalau kita refresh harusnya ini hilang ya, teman-teman. Nah, gini ya. Jadi otomatis halaman home tadi sebagai halaman default. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk bagian header dan footer. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba ke halaman kontak ya. Jadi kita akan buat mungkin kurang lebih seperti ini ya desainnya. Jadi pertama kita ke dashboard web dulu, lalu ke all page ya teman-teman. Kemudian ke halaman kontak, ini kita klik edit.
Oke, lalu kita tunggu dulu. Di sini kita edit dengan Elementor ya. Kemudian kita tambah template aja di sini, klik yang folder ini ya. Lalu ke template ya. Nah, ini sebelumnya kita insert aja. Lalu klik don't apply ya. Ini kita close aja. Nah, seperti ini kita hapus aja, klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Nah, lalu ini kita klik teman-teman, kita ubah menjadi kontak kami. Lalu di bagian ini kita klik teman-teman ya. Kemudian tingginya ini kita ubah mungkin 35 aja. Oke. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita ganti gambarnya ya. Nanti teman-teman bisa upload file. Saya akan pilih yang ini misalnya ya. Select. Nah, gini ya. Oke. Kita tinggal publish. Selanjutnya kita akan buat seperti ini ya. Nah, caranya tinggal kita klik di sini. Kita tambahkan flexbox. Nah, ini kan ada dua ya. Kita pilih ini aja, teman-teman. Lalu klik kanan dan duplikat ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita ke add element. Kita cari di sini icon box ya. Nah, kita pilih yang ini, icon box. Lalu di sini kita ubah ikonnya, teman-teman. Nah, kita akan gunakan seperti ini ya, teman-teman. Icon WhatsApp. Kita cari aja. Pilih. Lalu insert. Nah, kita ubah jadi WhatsApp kami. Sorry, ini mungkin nomor teleponnya gitu ya. Lalu ini kita ubah jadi WhatsApp kami. Lalu ke bagian style, di sini saya akan pilih ini ya, icon positioningnya. Lalu ke bagian icon. Nah, ini ya warnanya kita coba ambil warna ungu ya, teman-teman. Nah, gini. Lalu size-nya kita bisa sesuaikan. Oke, mungkin mungkin kurang besar ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini. Lalu ke konten. Nah, ini kita ubah ya. Bagian color ini. Nah, ini saya perkecil mungkin berapa ya, teman-teman? Mungkin 18 seperti ini, 19. Lalu di bagian box konten spasi, nah kita sesuaikan. Kemudian alignment-nya center. Sorry, yang ini ya. Nah, gini aja. Oke. Lalu ini kita copy, klik kanan copy, klik kanan tempel atau paste ya. Nah, sekarang tinggal kita ganti kontennya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Pertama kita klik di sini. Kita cari icon email di sini, kita klik. Kita ketikkan envelope ya, misalnya ini, lalu insert. Nah, ini kita ubah, lalu deskripsinya kita ubah jadi email kami gitu ya. Berikutnya kita klik lagi. Nah, ini alamat ya, teman-teman misalnya. Oke. Kita cari di sini, kita klik. Kita akan pilih icon map ya. Nah, ini, lalu kita insert. Nah, gini, lalu ini kita ubah jadi alamat kami. Nah, gini ya, teman-teman, sebagai contoh. Oke, selanjutnya ini kita klik ya di bagian kontainer, lalu ke advance ini. Nah, ini marginnya kita matikan linknya. Kita buat persen. Margin atas 5%. Sip. Sekarang kita ke kontainer. Di sini kita cari map, teman-teman, atau peta Google. Masukkan ke sini. Nah, ini kita langsung kasih aja lokasinya ya. Misalnya Jakarta Utara gitu. Oke, lalu ke advance. Nah, ini saya akan kasih border 15. Sip. Lalu ke bagian ini kita klik. Lalu ke advance. Nah, marginnya kita klik. Margin atas matikan buat persen. Buat persen dulu maksudnya ya. Margin atas kita tambah 5. Bawahnya mungkin 4. Oke, sekarang kita publish. Nah, sekarang kalau kita coba klik halaman kontak. Nah, maka sekarang berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk halaman kontak, teman-teman. Ini nanti di close aja, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di bagian ini kita akan coba tes checkout produk kita ya. Tapi sebelum itu kita coba ke dashboard dulu.
Sorry. Kita coba ke dashboard web. Nah, ini kita ke WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan atau setting ya. Kita ke bagian produk. Di sini saya akan masuk di bagian ini ya. Jadi ketika ditambahkan ke atau kita klik booking now, itu nanti langsung redirect ke halaman checkout. Oke, kita save. Oke ya. Setelah itu kita coba ke tour, kita coba pesan ya produk kita. Misalnya ini ya, Lampung Barat misalnya ya. Lalu kita coba tambahkan di sini. Nah, gini ya. Untuk peserta dewasanya misalnya ada 4 orang, lalu anak-anaknya misalnya 2, atau pesertanya 5 orang ya dewasanya. Kemudian di sini mau tambah kopi misalnya. Nah, misalnya gini ya. Oke. Kemudian kita teman-teman bisa baca-baca dulu pastinya ya. Nah, lalu nanti kita tinggal booking now. Nah, langsung diarahkan ke chart ya. Di sini kita tinggal langsung lihat lagi totalnya. Oke, ini totalnya ya semuanya. Nah, kita tinggal proses to check out. Oke, nah di sini nanti tinggal masukkan namanya ya, misalnya Pemola Web gitu. Lalu alamat. Oke, setelah itu, setelah masukkan semuanya, kita bisa lihat lagi di sini detailnya. Nah, kemudian tinggal pledge order ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman checkout-nya. Nah, nanti tinggal lakukan pembayaran ya. Nah, tadi ini rekening yang sudah kita setting. Kemudian ini totalnya ya. Dan ini untuk data-data produk yang dibeli gitu ya. Sekarang kalau kita ke My Akun. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Nah, sekarang dari sisi admin bisa cek di bawah bagian WooCommerce Orders. Nah, ini ya. Nah, ini statusnya on hold. Jadi kita bisa lihat di sini. Klik ya. Detailnya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat yang pesan siapa, misalnya di sini dari Pemola Web. Kemudian ini emailnya, ini nomor teleponnya gitu ya. Nah, baru nanti kita bisa ubah nih kalau mau diubah ya statusnya misalnya menjadi processing boleh ya. Tinggal kita update. Kalau memang mau ada status seperti itu ya. Nah, nanti user tinggal lihat di bagian orders. Nah, statusnya sekarang menjadi processing. Nah, di sini user juga tinggal klik view. Nah, ini mereka bisa melihat detailnya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan test ordernya ya. Jadi langsung diarahkan ke dalam WooCommerce. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tahap terakhir teman-teman dari pembuatan web travel kita. Jadi di sini kita akan jelaskan untuk mengedit mobile responsive ya untuk halaman yang menggunakan Elementor. Contoh di sini halaman home. Jadi mungkin teman-teman akan menerapkan desain tertentu di versi mobile ya. Jadi pertama, misalnya di halaman home, kalau sudah login tinggal akses di sini ya, klik kanan. Oke, buka tab baru ya. Jadi saya akan jelaskan mungkin nggak secara keseluruhan ya, hanya beberapa bagian contoh aja. Nanti teman-teman bisa terapkan sendiri untuk mengedit di mobile responsifnya ya. Jadi caranya teman-teman tinggal ubah di sini ya. Perhatikan di sini ada tablet dan ini mobile portrait. Nah, berarti ini kalau mau diterapkan di versi mobile. Contohnya teman-teman di bagian teks ini tinggal diklik ya. Nah, lalu ke style. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sekarang misalnya ke tipografi ya, kita klik. Nah, di sini muncul mobile portrait. Artinya, perubahan yang teman-teman lakukan ini hanya berefek di versi mobile. Gitu ya. Misalnya ukuran fontnya jadi 30 atau 37. Nah, nanti ini hanya berlaku di versi mobile gitu ya. Oke, begitu juga untuk yang lainnya ya. Misalnya yang ini sama ya. Kalau mau diubah juga stylenya, itu hanya berlaku di versi mobile. Misalnya juga yang mana ya. Misalnya gambar. Kita klik. Nah, lalu ke style. Nah, ini teman-teman bisa lihat width-nya. Jadi kalau teman-teman ubah, nah ini hanya berubah di versi mobile. Oke, misalnya button ini tinggal kita klik. Nah, lalu kita ke style. Nah, ini ya versi mobile. Nah, kita coba klik ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengedit versi mobile. Jadi tinggal diedit di bagian konten yang diinginkan, lalu disesuaikan. Pastikan pilih seperti ini ya. Klik publish. Oke, nanti teman-teman tinggal ke halaman webnya, lalu dicek ya di versi mobilenya berubah atau tidak.
Oke sih, seperti itu aja ya teman-teman untuk cara pembuatan website travel di video kali ini. Dan kalau teman-teman ada request video lainnya silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dan terima kasih.